Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Rahmawati, NIM 2017101142 dari kelas 1 PKIC, akan mempresentasikan materi tentang konstruksi penelitian agama dan keagamaan. Pengertian: penelitian adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menentukan prinsip-prinsip umum yang berupaya mengumpulkan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan. Mato Mudar mengatakan bahwa perbedaan penelitian agama dan penelitian keagamaan perlu disadari karena akan membedakan jenis perbedaan penelitian yang diperlukan untuk penelitian agama dan sasarannya agama sebagai gejala sosial. Menurut Juhaya Espreja, penelitian agama adalah penelitian tentang asal-usul agama dan pemikiran tentang pemahaman penganut ajaran tertentu terhadap ajaran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan penelitian keagamaan adalah penelitian tentang praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individual dan kolektif. Sedangkan penelitian agama itu sendiri adalah pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk menyelidiki masalah-masalah agama untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai berbagai masalah agama dari segi bentuk pelaksanaannya. Konstruksi artinya, apakah sejarah yang berlaku dahulu yang masih berkaitan disusun, dipahami, dihayati, dan dicerna. Konstruksi teori adalah susunan atau bangunan dari suatu pendapat, asas-asas atau hukuman mengenai sesuatu yang antara satu dan lainnya saling berkaitan sehingga membentuk suatu bangunan. Konstruksi teori penelitian agama adalah suatu upaya memeriksa, mempelajari, meramalkan, dan memahami secara seksama atau bangunan dasar-dasar atau hukum-hukum dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai tuntutan zaman. Model-model penelitian keagamaan. 1. Analisis sejarah. Sosiologi tidak memusatkan perhatian pada bentuk peradaban pada tahap permulaan pada waktu tertentu atau etnografis, tetapi menerangkan realitas masa kini yang mempengaruhi gagasan dan perilaku manusia. Sejarah hanya sebagai metode analisis atas dasar pemikiran bahwa sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu lembaga. Pendekatan sejarah bertujuan untuk menemukan inti karakter agama dan meneliti sumber klasik sebelum dicampuri yang lain. Kedua, analisis lintas budaya. Dengan membandingkan pola-pola sosial keagamaan di berbagai daerah kebudayaan, sosiologi dapat memperoleh gambaran tentang korelasi unsur budaya tertentu atau kondisi sosiokultural secara umum. 3. Eksperimen. Eksperimen dapat dilakukan dalam penelitian agama, misalnya untuk mengevaluasi perbedaan hasil belajar dari beberapa metode pendidikan agama. Keempat, observasi partisipatif. Di antara kelebihan penelitian ini adalah memungkinkannya pengamat simbolik antara anggota kelompok secara mendalam. Kelemahannya adalah terbatasnya data kemampuan observer. 5.
5. Riset, survei, dan analisis statistik. Penelitian survei dilakukan dengan penyusunan kuesioner interview dengan sampel dari suatu populasi. Sampel dapat berupa organisasi keagamaan atas penduduk suatu kota atau suatu desa. 6. Analisis. Dengan metode ini, penelitian mencoba mencari keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, buku-buku khotbah, doktrin merupakan deklarasi teks.